Halo semuanya, yuk langsung aja kita mulai bedah materi hari ini. Kita bakal bongkar habis-habisan sebuah misteri medis yang, jujur aja, sering banget salah dipahami, yaitu akar penyebab sebenarnya dari penyakit jantung. Udah saatnya kita stop nyalahin mitos kolesterol yang udah usang itu, dan mulai beralih fokus ke dalang aslinya, resistensi insulin dan peradangan. Coba tebak, angka 28 ini apa? 28 tahun, itu adalah usia pasien serangan jantung termuda yang pernah ditangani sama kardiolog top dunia, Dr. Pradip Jamnadas. Gila kan? Ini benar-benar jadi bukti nyata kalau penyakit kardiovaskular itu bukan lagi cuma penyakit orang tua. Terus gimana ceritanya anak muda umur 28 tahun bisa kena serangan jantung separah itu? Nah, buat paham ini, kita nggak bisa cuma ngelihat metrik standar kayak, oh gula darahnya normal kok. Kalau cuma lihat itu, kita bakal kelewatan masalah gedenya. Kita harus gali lebih dalam ngelihat kerusakan diam-diam yang lagi terjadi di dalam pembuluh darah arteri mereka. Jadi gini, poin krusialnya adalah serangan jantung itu tuh bukan kayak pipa air yang pelan-pelan mampet. Beda banget. Ini sebenarnya proses peradangan. Bayangin aja, kayak ada jerawat. Iya, jerawat beneran. Tapi di dalam pembuluh darah arteri Anda. Terus, tiba-tiba jerawat ini pecah. Nah, waktu pecah, tubuh kan panik nyoba benerin dengan bikin gumpalan darah. Sayangnya, gumpalan inilah yang akhirnya nutup aliran darah secara tiba-tiba dan mematikan. Dan kalau kita lihat data ini, ada pergeseran yang bikin merinding. Percaya ndak? Separoh berarti 50% ya, dari total pasien penyakit jantung kronis sekarang, itu usianya di bawah 65 tahun. Ini efek langsung dari gaya hidup modern kita. Penyakit ini udah bener-bener nggak mandang umur lagi. Oke, masuk ke bagian 1, jebakan insulin dan lemak. Yuk kita lihat gimana kebiasaan konsumsi karbohidrat olahan yang terus-terusan ternyata memicu jebakan biologis yang bahaya banget buat tubuh kita. Ngelihat lini masa ini, ada satu hal yang penting banget buat disadari. Jauh sebelum seseorang divonis kena diabetes, mereka tuh sebenarnya udah ngalamin kerusakan diam-diam selama 10 tahun. Bayangin, 1 dekade loh. Gara-gara kebiasaan makan atau ngemil tiap beberapa jam, kadar insulin jadi tinggi terus dan ini pelan-pelan tapi pasti ngebombardir sistem kardiovaskular mereka. Nah, kelebihan gula gara-gara insulin yang tinggi ini nggak cuma numpuk jadi lemak biasa di bawah kulit, tapi diubah jadi lemak visceral. Lemak ini bener-bener beracun. Dia ngebungkus organ-organ penting di dalam tubuh, kayak hati, pankreas, sampai jantung Anda. Dan parahnya lagi, lemak ini nggak cuma diam, dia aktif banget mompa molekul peradangan langsung ke organ-organ vital tadi. Tapi tenang, tubuh kita ini punya kemampuan nyembuhin diri yang luar biasa kok. Masuk ke bagian 2. Puasa, riset terhebat. Ini dia penawar alami yang paling ampuh buat ngelawan jebakan lemak beracun tadi. Coba perhatiin perbandingan ini deh. Kalau kita cuma sekedar motong kalori harian, yang mana malah bikin tubuh ngerasa kelaparan dan ngebakar otot berharga kita, puasa itu beda cerita. Puasa itu ibarat neken saklar evolusi di tubuh kita. Dia ngasih tahu tubuh buat secara efisien narik lemak-lemak beracun dari bank penyimpanan buat dipakai jadi bahan bakar yang super bersih. Dengan ngasih waktu istirahat buat sistem pencernaan, kita itu sebenarnya lagi ngaktifin sistem daur ulang internal yang canggih banget namanya autophagy. Proses ini secara harfiah kayak petugas kebersihan yang beresin semua sampah metabolisme, ngebuang sel-sel yang udah rusak, dan ngupgrade mesin seluler di tubuh kita dengan bikin mitokondria baru yang jauh lebih efisien. Entah Anda mulai dari puasa 12 jam aja semalaman, atau nanti pelan-pelan naik ke protokol 18 jam puasa dengan 6 jam jendela makan, praktek kuno ini benar-benar bisa ngeriset metabolisme dengan cepat. Puasa nggak cuma nurunin resistensi insulin dan ngebakar abis lemak visceral, tapi juga mancing sel punca buat penyembuhan dan nurunin peradangan sistemik di seluruh tubuh. Lanjut ke bagian 3, kesehatan usus dan racun tersembunyi. Ternyata, ngatur makanan itu baru setengah jalan kalau kita ngomongin musuh-musuh tak kasat mata yang incer jantung Anda. Kurangnya serat di makanan kita tuh bikin bakteri baik di usus jadi kelaparan. Akibatnya, batas pelindung usus kita jadi rusak. Kondisi ini bikin racun dan sisa bakteri yang harusnya dibuang malah bocor dan ngalir masuk ke darah sama hati kita. Udah pasti, ini langsung bikin hati berlemak dan memicu peradangan di sekujur tubuh. Dan ini nih yang bener-bener bikin kaget, peran racun dari lingkungan sekitar kita. Bisa dibilang sampai 70% rumah itu diam-diam nyimpan racun jamur alias mold. Kalau kita terus-terusan terpapar jamur ini, sistem imun bawaan kita bakal terus bereaksi. Ujung-ujungnya ini bikin peradangan kardiovaskuler kronis tapi tingkat rendah yang terjadi tiap hari.
Daftar pemicu radang ini ngebuktiin kalau penyakit jantung itu, bukan cuma perkara sering makan burger ya. Ini tuh badai sempurna dari berbagai hal. Racun lingkungan, kurang tidur, bahkan tidur kurang semalam aja langsung bikin resistensi insulin. Ditambah terlalu banyak makan buah yang nimbun fruktosa, makanan yang gosong, sampai olahraga kardio aerobik yang diforsir yang justru bikin stres metabolik. Jadi poin krusial yang wajib kita ingat, kita harus stop musuhin total kolesterol. Total LDL itu sebenarnya molekul normal yang dibutuhin banget sama setiap sel di tubuh kita. Yang harus kita waspadai itu justru partikel LDL yang kecil dan padat. Kenapa? Karena ini partikel yang udah rusak dan teroksidasi oleh gula, minyak biji-bijian, dan usus bocor tadi. Merekalah biang kerok yang bikin radang dan ngebentuk plak. Sekarang kita masuk ke bagian 4, rencana aksi kesehatan jantung Anda. Kita bakal bahas langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda lakuin hari ini juga buat netralisir ancaman-ancaman tadi. Kalau Anda ngerasa belum makan kalau belum ketemu nasi putih, tenang aja. Ada trik simpel buat netralisir efeknya. Caranya, rendam berasnya, masak, terus masukin nasi matangnya ke kulkas semalaman, baru besoknya dipanasin lagi sebelum dimakan. Proses ini bakal ngubah karbohidratnya jadi pati resisten. Alih-alih bikin gula darah meroket, nasi ini malah jadi makanan sehat buat bakteri baik di usus kita. Terus, buat ngelawan stres atau mode siaga tempur yang sering banget kita alamin di kehidupan modern ini, kita harus rajin-rajin ngaktifin saraf vagus. Saraf raksasa ini tuh kunci buat nyalain mode parasimpatik di tubuh kita, alias mode istirahat, perbaikan, dan cerna, biar detak jantung lebih rilaks dan pembuluh darah bisa pulih. Gimana cara ngaktifinnya? Gampang banget. Cukup luangin waktu 10 menit aja tiap hari buat latihan napas simpel ini. Tarik napas dalam-dalam selama 4 hitungan, terus hembusin pelan-pelan selama 8 hitungan. Trik gratis ini bisa secara dramatis nurunin tekanan darah Anda, ngebawa tubuh keluar dari mode stres, dan masuk ke mode penyembuhan total. Satu pesan penting, jangan nunggu sampai kena serangan jantung baru sadar kalau Anda berisiko. Coba deh ngobrol sama dokter Anda dan minta tes-tes pencegahan spesifik ini. Kayak skor kalsium koroner, tes insulin puasa, bukan cuma cek gula darah ya, atau analisis LDL kecil dan padat. Tes-tes ini tuh bisa ngedeteksi peradangan dan resistensi insulin bertahun-tahun sebelum kondisinya jadi fatal. Nah, sebagai penutup beda materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ingat, Anda itu punya kekuatan penuh loh buat nyembuhin tubuh Anda sendiri. Jadi, dari semua pemicu peradangan tersembunyi yang udah kita bahas, mana nih yang bakal Anda pilih buat dihilangin dari rutinitas harian Anda sekarang juga?